usahakan pada jam yang sama, misalkan jam 8 malam, ya udah jam 8 malam nulis itu terus. Anda siapkan waktu khusus yang rutin Anda gunakan untuk itu. Ketika Anda nanti udah terbiasa, maka intuisi Anda akan peka. Atau bahkan Anda simpan di brankas, terserah Anda. Pokoknya di mana Anda nyaman, di mana Anda merasa aman, ya mempercepat datangnya uang. Ya mungkin di sini nanti ada poin yang itu berwujud teknis ya, yang teman-teman bisa jalankan dan teman-teman bisa aplikasikan. Ya mungkin pernah dengar atau pernah belajar dari channel lain juga. Hanya saja saya lupa ya. Saya dulu udah pernah bikin tapi judulnya juga lupa. Tapi akan saya sampaikan sedikit di sini ya. Nanti ada poin yang itu memang harus dilakukan secara teknis. Itu kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena di sini kita sifatnya belajar, kita nggak ada paksaan dan kita diskusi bareng dan nanti teman-teman bisa terapkan juga ya. Kita langsung aja mulai di poin pertama. Fokus jumlah yang spesifik. Ya mungkin sering kita diskusikan juga kalau teman-teman nih mau nilainya berapa. Misalkan mau 100 juta per bulan nih penghasilannya dan itu udah layak misalkan usahanya bisa mendapatkan penghasilan seperti itu atau penghasilan segitu. Teman-teman nggak apa-apa, lakukan aja. Dan nanti kalau misalkan ternyata belum atau masih mulai usaha, ya paling nggak tentukan dulu targetnya. Anda pernah mendapatkan penghasilan terbesar itu berapa. Misalkan Anda dapatnya 3 juta, Anda bisa nanti minta 6 juta atau katakan biar gampang di 5 juta. Nah dari 5 juta ketika itu udah berhasil ya, karena kita spesifik ya 5 juta ya 5 juta terus dulu. Nanti ketika itu udah dapat, naikkan nih jadi 10 atau 15 juta. Nah setelah itu nanti tentukan lagi, naikkan lagi setelah itu dicapai. Karena biar ada tahapannya. Jadi teman-teman nanti nggak kaget. Kalau misalkan nih Anda udah menentukan nilai spesifik nih. Wah 1 miliar misalkan gitu ya. Ya bukan mengada-ada, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Setiap orang punya hak yang sama. Nah misalkan Anda udah dapat nilai itu dan Anda belum siap, maka apa? Anda kaget nantinya. Yang tujuan awal Anda mungkin untuk beli rumah atau renovasi rumah, untuk ya biaya sekolah anak mungkin, atau untuk berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Anda. Tapi begitu dikasihnya mudah, wah dapat gusuran nih sekian. Nah Anda lupa nih, malah Anda beli sesuatu yang nggak penting atau Anda gunakan untuk sesuatu yang itu nggak produktif. Maka ya itu semua akan sia-sia dan Anda justru akan rugi sendiri. Ketika Anda nanti kaget dan menghamburkan, terus tiba-tiba habis, dan Anda mau cari lagi kemana, Anda mau dapat lagi, prosesnya juga panjang, kita belum tahu ya, karena banyak peristiwa seperti itu. Rata-rata orang yang belum pernah memegang nilai uang tertentu, tiba-tiba dapat atau bahkan dapatnya malah lebih, itu malah justru nggak bisa kontrol ya, nggak bisa kendalikan. Tiba-tiba nih satu rumah ada berapa orang nih, ada 6 orang nih, beli mobil semua lah. Padahal satu mobil aja cukup bisa untuk pergi 6 orang. Tapi kenapa satu orang harus beli satu? Begitu mau jalan-jalan bingung. Waduh belum bisa nyetir. Nah itu juga rugi kan. Jadi teman-teman misalkan udah menentukan nilai spesifik dan itu sudah didapatkan, silakan tentukan nilainya lagi minimal 2 kali lipatnya. Nanti tinggal kembangkan lagi, begitu dapat naik lagi ya kembangkan terus. Biar nanti ya mungkin Anda punya target yang utama nih berapa, misalkan ratusan atau bahkan miliaran, ya itu terserah Anda. Nggak ada ketentuan khususnya di sini ya. Jadi bebas, Anda mau menentukan berapapun nilainya, Anda mau bagaimana, ya itu adalah hak Anda. Dan kita lanjut di poin kedua, visualisasi detail. Kita harus memvisualisasikan ya, karena ini sebenarnya materi dasar yang itu sering kita bahas juga. Jadi detailkan visualisasi Anda berapapun nilainya yang udah Anda tentukan tadi seperti poin pertama. Nah dari situ apa? Anda bisa gambarkan kalau semua itu udah Anda miliki dan itu semua udah ada wujudnya. Entah nanti wujudnya itu adalah nilai yang tunai atau cash, mungkin nilai yang ada di dalam rekening Anda, atau bahkan Anda simpan di brankas, terserah Anda. Pokoknya di mana Anda nyaman, di mana Anda merasa aman, ya silahkan. Dan satu hal, jangan pikirkan sumbernya dari mana. Nanti kalau Anda pikirkan sumbernya dari mana, Anda akan pusing. Usaha ini apa bisa ya? Usaha ini bagaimana ya? Nah, Anda akan bingung sendiri. Tapi jalani aja usaha yang udah ada dulu. Ketika Anda sudah menjalankan usaha yang udah Anda geluti, maka apa? Ya Anda akan merasa nyaman, Anda akan merasa aman karena ya Anda sudah punya pengalaman di situ. Nah, selanjutnya setelah apa yang Anda visualkan itu udah semuanya berhasil Anda dapatkan dan menjadi realitanya, Anda bisa kembangkan untuk mungkin visualisasi yang lain ya. Misalkan nih, Anda
udah punya rumah nih, terus Anda pengen beli rumah lagi, ya visualkan aja di kota mana, jalan apa, terus nanti warnanya apa, dan di dalamnya itu bisa muat berapa mobil atau interiornya bagaimana. Anda harus gambarkan secara detail. Misalkan nilai uang ya berapa, terus rumah yang bagaimana. Mungkin Anda yang belum punya pasangan, Anda bisa visualisasikan kalau Anda punya pasangan dan mungkin berkeluarga dengan keharmonisannya ya. Jangan pikirkan nanti dengan siapa dan bagaimana prosesnya, itu jangan dipikirin. Pokoknya proses itu nikmati aja, jalani. Jangan dipikirin. Ketika kita mikirin prosesnya itu malah akan capek. Ya karena kita akan berkutat dalam proses itu aja, kita mikirnya. Kita nggak akan melakukan visualisasi yang itu seolah-olah udah menjadi kenyataan, dan mungkin ke depan akan bahas terus nanti materi-materi yang memang law of attraction tentang keuangan atau rezeki gitu ya. Soalnya kemarin kita mau bikin rencana di luar studio, jadi pas saya ada kunjungan kemana nanti saya akan buat di situ, jadi biar nggak ada bolong-bolong juga nantinya. Hanya saja peminatnya kurang ya, jadinya ya bikinnya di studio. Jadi ya udah fokus aja di studio dulu. Masalah nanti pengembangannya bagaimana atau kita nambah segmen, kita akan pikirkan lagi ya. Dan kita lanjut di poin ketiga, meditasi keberlimpahan. Meditasi keberlimpahan ini sebenarnya mirip dengan visualisasi, hanya saja ini kita butuh sebuah ketenangan ya. Mau meditasi itu posisi Anda, mau duduk, mau Anda bersila, mau Anda berdiri, mau Anda baring, ya itu bebas saja. Yang penting Anda nyaman ya posisinya, nggak terganggu oleh berbagai hal yang itu nanti bisa membuat Anda buyar. Jadi ketika Anda melakukan meditasi keberlimpahan ini, mungkin Anda bisa melakukan ya auditori ya, jadi kayak komunikasi dengan diri Anda sendiri, atau Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya saja kan jawabannya nanti bisa berupa peristiwa, bisa berupa visual, bisa berupa mungkin kata hati. Itu yang jelas fokus saja pada keberlimpahan. Jangan kemana-mana. Anda siapkan waktu khusus yang rutin Anda gunakan untuk itu. Ketika Anda nanti udah terbiasa, maka intuisi Anda akan peka. Ketika Anda udah peka, ibaratnya gini, ketika ada tawaran nih dari orang, yuk kerjasama. Kalau intuisi Anda ini peka, maka ya Anda akan dikasih tahu, oke, ambil. Tapi kalau Anda nggak peka, ya mungkin masih ada keraguan, iya atau enggak ya. Atau kalau bahkan, oh ternyata Anda mau dibohongi, ya nanti intuisi Anda akan bilang, janganlah, mending jangan diambil. Nah, seperti itu. Ketika Anda rajin meditasi, itu meningkatkan yang namanya kepekaan intuisi Anda. Terus peluang di depan Anda, mau dapat peluang ini. Nah, itu Anda udah terkoneksi dulu, dan itu sangat luar biasa banget ya. Kita lanjut di poin keempat. Nah, yang ini teknis ya. Ya sebenarnya semuanya teknis tadi, cuman ini harus memerlukan alat dan kita juga harus melakukannya bagi yang mau ya. Nah, ini apa? 55 kali 5. Mungkin ada yang pernah dengar atau udah menerapkan atau belum sama sekali. Nah, kita jelaskan sedikit ya. 55 kali 5 adalah Anda menuliskan afirmasi Anda sebanyak 55 tulisan. Misalkan Anda bersyukur memiliki bla bla bla, itu sebanyak 55, dan selama 5 hari Anda harus lakukan itu. Usahakan pada jam yang sama, misalkan jam 8 malam, ya udah jam 8 malam nulis itu terus. Jadi 55 kali Anda menuliskan afirmasi Anda selama 5 hari. Misalkan 5 hari pertama Anda gunakan untuk keuangan. Nanti setelah selesai ya Anda gunakan lagi untuk afirmasi yang lain atau impian yang lain. Jadi gunakan itu. Jangan dicampur-campur. Nanti Anda tentang keuangan, campur tentang sosial dan lain-lainnya, ya itu malah bingung sendiri, malah buyar. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda harus melibatkan rasa bahwa Anda sudah mendapatkannya, Anda sudah memilikinya, dan itu yang akan menggerakkan vibrasi Anda untuk menariknya datang kepada Anda dalam kehidupan yang nyata. Teman-teman bisa praktekkan ya. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.